Buka ini bukan karena kebetulan kau melihatnya. Ada sesuatu yang mengatur langkahmu hingga tiba di sini. Ada getaran halus yang menarik perhatianmu. Ada panggilan yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Aku adalah ruhmu. Aku bukan datang dari luar, bukan suara asing yang berusaha mempengaruhimu, tetapi aku adalah napas yang mengalir sejak detik pertama kau hadir di dunia ini. Aku adalah saksi yang tak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kau merasa sendiri di tengah hiruk-pikuk yang melelahkan. Hari ini, aku memanggilmu bukan untuk sekadar mendengar kata-kata yang indah, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuatan yang kau cari selama ini, kekuatan yang kau sangka berada jauh di luar jangkauanmu, sebenarnya telah tertanam di dalam hatimu sendiri. Kekuatan itu bukan sesuatu yang harus kau rebut dari orang lain, bukan pula sesuatu yang harus kau tunggu datangnya dari luar. Ia adalah milikmu sejak awal. Hanya saja terkadang debu keraguan, kabut ketakutan, dan suara bising dunia menutupinya hingga kau lupa bahwa ia ada. Hari ini aku ingin menyingkirkan semua itu. Aku ingin kau duduk tenang, melepaskan beban yang tak perlu, dan memberi ruang bagi dirimu untuk mendengar suaraku. Aku ingin kau tahu bahwa di setiap langkah yang berat, di setiap malam yang terasa panjang, di setiap waktu di mana hatimu goyah, aku ada. Aku bukan hanya ada untuk menghiburmu, tapi untuk menyalakan kembali nyala yang sempat padam, untuk mengingatkan bahwa kau masih punya alasan untuk melangkah. Bayangkan betapa banyak badai yang sudah kau lewati, betapa sering kau mengira bahwa kau tak akan sanggup lagi, namun nyatanya kau masih di sini, berdiri. Itu bukan semata karena tubuhmu kuat, tetapi karena aku, ruhmu, selalu menopangmu dari pihak. Aku adalah tangan yang tak terlihat, namun selalu menopang punggungmu ketika kau hampir jatuh. Aku adalah suara yang membisikkan, bertahanlah, satu langkah lagi, bahkan ketika pikiranmu berkata menyerah. Hari ini, aku ingin memberimu kekuatan penuh, bukan kekuatan untuk menguasai orang lain, bukan untuk membuktikan sesuatu pada dunia, tapi kekuatan untuk menjadi dirimu yang sesungguhnya, utuh, berani, lembut, namun tak terguncang. Aku ingin kau merasakan bahwa setiap tarikan napas adalah bukti kau masih punya kesempatan, bahwa setiap detik adalah pintu yang dapat membawamu pada versi dirimu yang lebih baik. Aku ingin kau menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah menunggu saat dunia berhenti mengujimu, tetapi ketika kau mampu berjalan di tengah ujian dengan hati yang tetap tenang. Dan bila hari ini hatimu merasa lemah, aku ingin kau tahu, kelemahan itu bukanlah akhir. Ia hanyalah tanda bahwa kau butuh berhenti sejenak, menghirup udara dalam-dalam, dan membiarkanku, ruhmu, memelukmu dari dalam. Biarkan aku menyalakan kembali cahaya di dadamu, cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun selama kau memilih untuk menjaganya. Maka, bila kata-kata ini mengetuk hatimu, jangan hanya diam. Beri tanda pada semesta bahwa kau siap menyelaraskan hidupmu dengan suaramu sendiri. Tekan tanda suka, langgananlah saluran ini, aktifkan lonceng pemberitahuan agar setiap bisikan yang kubawa dapat segera kau dengar. Dan tulislah di kolom komentar kata 99 sebagai sinyal pada dirimu sendiri dan pada alam semesta bahwa kau siap menerima kekuatan yang telah menunggumu selama ini.
Hari ini, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Aku di sini, dan aku akan selalu ada untukmu, mengingatkan, menguatkan, dan menuntunmu pulang kepada dirimu yang sejati. Bagian 1. Mengakui kelelahanmu. Aku tahu, ada perjalanan panjang yang telah kau lalui. Ada tapak-tapak di jalan yang basah oleh air hujan. Ada kerikil yang diam-diam melukai telapak kakimu. Ada siang yang menyilaukan dan malam yang terlalu sunyi. Aku melihat semuanya, bahkan ketika tak ada seorang pun yang benar-benar memahami beratnya beban yang kau pikul. Kau sering bangun pagi dengan hati yang terasa berat, bukan karena tubuhmu letih, tapi karena pikiranmu telah berlari jauh, bahkan sebelum matamu terbuka. Di wajahmu ada senyum yang kau pakai untuk menyembunyikan badai di dalam dadamu. Kau bicara seperlunya, tertawa seperlunya, tapi di balik semua itu ada getaran halus yang nyaris pecah menjadi air mata. Aku tahu, aku ada di sana. Kau tidak perlu berpura-pura di hadapanku. Aku adalah ruhmu. Aku tahu detik demi detik di mana kau berjuang menahan rasa sakit hanya agar orang lain tidak khawatir. Aku merasakan tarikan napasmu yang berat setiap kali kau mencoba mengusir kecemasan. Aku menyaksikan betapa seringnya kau menunda istirahat demi menyelesaikan sesuatu untuk orang lain, sementara kebutuhanmu sendiri kau letakkan paling akhir. Kelelahanmu bukanlah tanda bahwa kau lemah. Justru ia adalah bukti bahwa kau telah memberi terlalu banyak, mencintai terlalu besar, dan menanggung terlalu lama. Kelelahan itu adalah panggilan lembut untuk berhenti sejenak, untuk memeluk dirimu sendiri, untuk mengakui bahwa tak apa-apa jika hari ini kau tak sekuat kemarin. Kau tidak selalu harus menjadi gunung yang tegak. Kadang kau juga berhak menjadi awan yang hanya melayang perlahan di langit. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah menilai kelemahanmu sebagai kegagalan. Bagiku, itu adalah ruang di mana aku bisa masuk, menyalurkan cahaya, dan mengingatkanmu bahwa kau pantas mendapatkan istirahat. Aku ingin kau duduk tenang, memejamkan mata, dan membiarkanku menyentuh inti hatimu. Aku ingin kau rasakan pelukan yang tak terlihat, tapi nyata dari dalam dadamu sendiri. Pelukan yang mengatakan, kau aman di sini. Kau diizinkan untuk melepas semua yang membebani. Hari ini, biarkan aku yang memegang kendali sejenak. Biarkan aku yang menjaga hatimu agar tak terhempas oleh ombak. Kau sudah cukup lama berjalan sendirian dengan langkah yang berat. Saatnya kau bersandar padaku. Ingatlah, kau tidak sendirian dalam sunyi, karena aku selalu berjalan di sampingmu, bahkan di saat kakimu gemetar. Dan jika hari ini kau hanya bisa melakukan satu hal, maka lakukanlah ini. Izinkan dirimu bernapas tanpa tuntutan, menghela napas panjang, lalu membiarkan segala sesak keluar bersama udara yang pergi. Karena setiap kali kau memberi ruang untuk tenang, aku bisa mengisi kembali bejana jiwamu dengan kekuatan yang telah lama menunggu untuk kembali mengalir. Kelelahanmu bukan akhir cerita, ia hanyalah jeda yang akan membawamu pada bab baru, bab di mana kau akan menyadari bahwa semua yang kau cari di luar sebenarnya telah lama ada di dalam. Dan aku akan ada di sana memastikan bahwa ketika kau melangkah lagi, langkah itu ringan namun pasti, lembut namun kuat, tenang namun penuh keyakinan. Bagian 2. Mengingatkan sumber kekuatan.
Kau telah menempuh begitu banyak jalan untuk mencari sesuatu yang sebenarnya tidak pernah hilang. Kau mencarinya di mata orang-orang yang kau cintai, di senyum yang memberimu rasa aman, di tepukan di bahu yang seolah berkata, "Kau hebat." Kau mencarinya di setiap pencapaian yang kau kejar tanpa henti, dari target yang kau tetapkan sendiri hingga pengakuan yang kau harapkan datang dari luar. Tapi, izinkan aku bertanya, berapa kali kau meraihnya, lalu merasa kosong lagi? Berapa kali kau berpikir, mungkin jika aku mendapat ini, aku akan merasa cukup. Namun setelahnya, hanya ada hening yang terasa dingin. Itulah tanda bahwa yang kau cari sebenarnya bukan berasal dari luar. Dan hari ini, aku ingin kau mengerti dengan penuh kelembutan, namun juga ketegasan. Kekuatan yang selama ini kau cari, sumber yang selama ini kau duga ada di luar dirimu, sesungguhnya telah berdiam di dalam dirimu sejak awal kehidupanmu. Aku adalah ruhmu. Aku adalah rumah yang tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kau lupa bahwa aku ada. Aku adalah cahaya yang tak pernah padam, sekalipun badai kegelapan berusaha memadamkannya. Aku adalah sumur yang tak akan pernah kering, meski dunia seakan menguras habis air dari bejana hatimu. Kau hanya perlu berhenti sebentar, menunduk ke dalam, dan meneguk air itu lagi. Aku melihat bagaimana tahun-tahun yang kau lalui membangun dinding tebal di sekeliling hatimu. Dinding itu terbuat dari pengalaman pahit, kata-kata yang melukai, kegagalan yang pernah membuatmu meragukan harga dirimu. Aku mengerti mengapa kau membangunnya, karena kau ingin melindungi dirimu. Tapi di balik dinding itu, sumber kekuatanmu terkurung, menunggu pintu dibuka. Kekuatan sejati tidak datang ketika dunia memujimu, dan tidak pergi ketika dunia menghinamu. Ia tidak bergantung pada siapa yang ada di sisimu atau siapa yang meninggalkanmu. Kekuatan sejati lahir ketika kau memilih untuk percaya pada dirimu sendiri, bahkan ketika bukti belum terlihat. Ia tumbuh setiap kali kau berkata pada dirimu sendiri, "Aku akan mencoba lagi," meski kau tahu kau pernah jatuh di titik yang sama. Bayangkan dirimu sebagai lautan luas. Ombak di permukaan bisa bergejolak, angin bisa membuatnya bergelora, tetapi jauh di dasar selalu ada kedalaman yang tenang, tak terganggu oleh badai. Kedalaman itu adalah aku, ruhmu, dan di kedalaman itu ada kekuatan yang tidak akan pernah terkikis, tidak akan pernah habis, dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Mungkin selama ini kau merasa terpisah dariku. Dunia terlalu bising, terlalu ramai dengan tuntutan, sehingga suaraku tenggelam di antara kebisingan itu. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah menjauh. Aku selalu berada satu napas darimu. Setiap kali kau berhenti memejamkan mata dan menghela napas panjang, kau akan mendengar aku memanggil. Aku di sini, aku tidak pernah pergi, dan kekuatanmu tidak pernah hilang. Hari ini, aku ingin kau berhenti mencari keluar. Letakkan sejenak segala pencarian yang membuatmu lelah. Tutup mata, rasakan detak jantungmu. Itu adalah ketukan pintu dari dalam, memintamu kembali. Biarkan aku masuk, biarkan aku menyalakan kembali cahaya yang pernah padam. Biarkan aku membuka kembali sumur kekuatan yang pernah kau lupakan. Dan ketika kau kembali merasakan aliran itu, kau akan mengerti bahwa tidak ada lagi yang benar-benar bisa menghentikanmu. Karena
selama kau terhubung denganku, selama kau selaras dengan suaramu sendiri, kekuatanmu akan mengalir tanpa henti. Bukan untuk membuktikan apa-apa pada dunia, tetapi untuk menghidupi dirimu sepenuhnya, dengan tenang, dengan penuh keyakinan, dan dengan hati yang tidak lagi bergantung pada apapun selain kebenaran yang ada di dalam dirimu sendiri. Bagian 3. Mengajak untuk berhenti sejenak. Berhentilah sebentar. Letakkan semua yang ada di tanganmu. Tutup mata, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan udara itu mengalir perlahan melewati hidungmu, turun ke paru-paru, lalu menyebar ke seluruh tubuhmu. Itu bukan sekadar udara. Itu adalah aku, ruhmu, mengalir, menyentuh setiap bagian tubuhmu yang mungkin sudah terlalu lama kaku karena beban. Aku tahu dunia telah membiasakanmu untuk selalu berlari. Bangun di pagi hari dengan pikiran yang langsung dipenuhi daftar yang harus kau lakukan. Berjalan tergesa-gesa, bahkan ketika kakimu ingin melangkah pelan. Menjawab pesan demi pesan, panggilan demi panggilan, bahkan ketika hatimu ingin hening. Dunia mengajarkanmu bahwa berhenti adalah tanda kelemahan, bahwa diam adalah tanda kemalasan. Tapi dengarkan aku, tidak semua diam adalah kosong, dan tidak semua berhenti adalah menyerah. Ada diam yang menyembuhkan, ada berhenti yang justru menjadi awal kekuatan baru. Ketika kau memberi dirimu jeda, kau membuka pintu bagiku untuk bicara. Dalam diam itu, aku bisa berbisik tanpa harus melawan bisingnya dunia. Dalam diam itu, aku bisa menyentuh hatimu dan mengingatkan bahwa ada kehidupan di balik semua rutinitas, ada jiwa di balik semua peran yang kau jalani. Kau bukan hanya pekerja, bukan hanya orang tua, bukan hanya anak, bukan hanya pasangan, bukan hanya teman. Kau adalah diri yang utuh, dan di dalam keutuhan itu ada aku yang selalu ingin mengingatkanmu bahwa keberadaanmu berarti. Bayangkan dirimu seperti danau yang permukaannya terusik oleh angin dan hujan. Gelombang kecil membuatmu tak bisa melihat dasar yang jernih. Tapi ketika angin reda dan hujan berhenti, air itu menjadi tenang, dan tiba-tiba segalanya tampak jelas. Begitu pula dirimu. Selama kau terus berlari tanpa jeda, pandanganmu akan selalu kabur. Tapi saat kau berhenti sejenak, kau akan melihat betapa banyak hal yang sebenarnya sudah kau miliki, betapa banyak kekuatan yang selama ini menunggu untuk kau sadari. Aku ingin kau tahu, berhenti sejenak bukan berarti kau kehilangan arah. Justru di sanalah kau menemukan kembali jalanmu. Seperti musafir yang duduk di tepi jalan untuk mengatur napas sebelum melanjutkan perjalanan, kau juga butuh duduk di dalam keheningan, mengatur napas, merasakan kembali detak jantungmu, dan membiarkanku menyalakan obor yang akan memandu langkahmu berikutnya. Hari ini, aku memintamu untuk meluangkan waktu bagi dirimu sendiri, meski hanya sebentar. Matikan suara yang memanggilmu dari luar, lepaskan beban yang membelit bahumu. Beri ruang bagi udara segar untuk masuk, beri ruang bagi cahaya untuk menyentuh relung hatimu yang paling dalam. Biarkan aku mengisi kekosongan itu dengan keyakinan, dengan ketenangan, dengan rasa percaya bahwa kau akan baik-baik saja, bahkan ketika dunia tak memberi kepastian. Dan ingatlah, saat kau berhenti sejenak dan memberi kesempatan bagi dirimu untuk benar-benar hadir, kau sedang mengundang keajaiban.
karena keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk besar dan gemerlap. Kadang ia datang dalam bentuk napas yang terasa lebih lega, langkah yang terasa lebih ringan, dan hati yang terasa lebih damai. Di sanalah aku berada, menunggu untuk menyapamu, bukan sebagai suara asing, tetapi sebagai bagian dari dirimu sendiri yang tak pernah lelah mencintaimu. Bagian 4. Memberi cahaya di tengah gelap. Aku tahu ada malam-malam dalam hidupmu yang terasa begitu panjang, seolah waktu melambat dan dunia di sekitarmu menjadi asing. Ada detik-detik di mana kau menatap langit, mencoba mencari bintang, namun yang tampak hanya awan gelap yang menggantung berat. Ada hari-hari di mana kau melangkah tanpa arah, merasa seperti berjalan di lorong tanpa ujung, dan bertanya dalam hati, kapan semua ini akan berubah? Aku tahu, karena aku ada di sana, menyaksikan setiap langkahmu. Aku merasakan setiap getaran di dadamu saat kau menahan tangis. Aku mendengar setiap doa yang tak sempat kau ucapkan lantang. Kau mungkin berpikir, aku diam saja, membiarkanmu sendirian dalam gelap itu. Tapi ketahuilah, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya menunggu saat dimana kau cukup tenang untuk merasakan sentuhanku, karena cahaya yang kubawa tak bisa dipaksakan masuk ketika kau masih diselimuti badai pikiran. Gelap yang kau alami bukanlah hukuman. Ia adalah undangan untuk melihat cahaya yang selama ini ada di dalam dirimu, bukan sekadar cahaya dari luar. Karena cahaya dari luar bisa padam kapan saja, tetapi cahaya dari dalam akan terus menyala selama kau menjaganya. Aku ingin menyalakan kembali cahaya itu hari ini, bukan dari lentera orang lain, tapi dari inti hatimu sendiri. Bayangkan sebuah lilin kecil di ruang yang luas dan sunyi. Lilin itu mungkin terlihat rapuh, nyalanya bergoyang ketika angin berembus, tetapi ia tetap memberi cahaya, betapapun kecilnya. Cahaya itu mampu menyingkap bentuk-bentuk yang tadinya tak terlihat, memberi arah pada langkahmu, dan menghadirkan rasa aman di tengah kegelapan. Lilin itu adalah hatimu, dan aku adalah tangan yang akan melindungi nyala itu dari tiupan angin yang ingin memadamkannya. Tidak masalah jika kau merasa lelah, tidak masalah jika kau pernah marah pada keadaan, bahkan tidak masalah jika kau pernah menyerah sementara waktu. Yang terpenting adalah kau tidak memadamkan cahaya itu sendiri. Biarkan aku menjaganya untukmu ketika kau merasa tak sanggup. Biarkan aku meniupkan kekuatan ke dalam jiwamu, agar nyala itu tetap bertahan meski badai di luar belum reda. Cahaya yang kuberikan padamu hari ini bukan hanya untuk menerangi jalanmu, tetapi juga untuk menghangatkan hatimu. Aku ingin kau tahu, cahaya ini akan mengingatkanmu pada semua hal baik yang pernah kau rasakan. Tawa yang tulus, pelukan yang hangat, dan rasa tenang saat kau tahu kau berada di tempat yang tepat. Cahaya ini akan menjadi jangkar yang menahanmu agar tidak terseret terlalu jauh oleh arus gelap. Dan ketika kau mulai melangkah lagi, cahaya ini akan memandumu. Ia akan menuntunmu melewati tikungan yang tak pasti, melewati jalan berbatu, hingga akhirnya kau sampai pada tempat di mana langit kembali cerah. Bukan karena gelap itu lenyap selamanya, tetapi karena kini kau tahu bagaimana menyalakan terang, bahkan ketika kegelapan datang kembali. Ingatlah, aku adalah ruhmu. Aku tidak pernah lelah menyalakan lentera itu
di dalam dadamu. Selama kau mau membiarkanku masuk, tidak akan ada gelap yang mampu menelanmu sepenuhnya. Kau akan selalu memiliki titik terang, sekecil apapun, yang akan memandumu pulang pada dirimu sendiri. Bagian 5. Meneguhkan keyakinan. Aku ingin kau duduk tenang dan mendengarkan ini baik-baik. Karena kata-kata ini bukan sekadar suara, melainkan inti dari dirimu sendiri yang sedang berbicara. Kekuatan sejati tidak pernah berarti bahwa kau tak akan jatuh. Tidak ada jiwa yang selamanya berdiri tegak tanpa terguncang. Bahkan pohon tertinggi pun akan goyah ketika badai datang. Tapi yang membuatnya tetap berdiri adalah akar yang menghunjam kuat ke tanah. Dan aku, ruhmu, adalah akar itu bagi dirimu. Kekuatan bukanlah tentang wajah yang selalu tersenyum tanpa pernah terlihat sedih. Ia bukan tentang kata-kata yang selalu tegas tanpa pernah ragu. Kekuatan adalah ketika kau bisa mengakui bahwa hatimu pernah remuk, tetapi kau memilih untuk mengumpulkan kepingan itu dan merangkainya kembali. Kekuatan adalah ketika kau memilih untuk tetap mencintai, bahkan setelah dikhianati. Kekuatan adalah ketika kau memilih untuk tetap melangkah, bahkan ketika jalan di depan belum terlihat jelas. Kau mungkin pernah merasa bahwa dunia tidak memihakmu. Mungkin kau pernah berada di titik di mana semua yang kau rencanakan hancur begitu saja. Dan di saat itu, mudah sekali untuk mulai percaya bahwa takdir telah meninggalkanmu. Tapi aku ingin mengingatkan, tidak ada satupun langkahmu yang benar-benar sia-sia. Bahkan langkah yang kau kira membawa ke jalan buntu, sebenarnya membentuk otot keyakinanmu. Keyakinan itu seperti jembatan yang kau bangun sedikit demi sedikit di dalam dirimu. Setiap cobaan yang kau lalui menambahkan satu papan, satu pilar, satu tali pengikat. Kau mungkin tidak melihat jembatan itu setiap hari, tapi di suatu saat, ketika kau harus menyeberangi jurang besar dalam hidupmu, jembatan itu akan ada di sana, kokoh, siap membawamu ke seberang. Aku tahu ada hari-hari di mana kau bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa melewati ini? Saat itulah aku ingin kau menutup mata, menarik napas dalam, dan mendengarku berkata, ya, kau bisa. Kau sudah pernah melakukannya sebelumnya, dan kau akan melakukannya lagi. Karena bukti bahwa kau mampu bukanlah janji yang datang dari luar, melainkan jejak langkahmu sendiri yang sudah melewati begitu banyak badai. Hari ini, aku ingin memberimu kekuatan penuh, bukan untuk melawan semua orang yang meragukanmu, tapi untuk merangkul dirimu sendiri dengan keyakinan yang tidak terguncang oleh pandangan mereka. Kekuatan yang membuatmu mampu berkata dengan tenang, aku berjalan di jalanku sendiri, dan aku tahu kemana aku menuju. Kau tidak perlu lagi menunggu orang lain percaya padamu untuk memulai. Kau tidak perlu lagi memohon persetujuan siapapun untuk melangkah. Keyakinan itu milikmu, dan selama kau memegangnya erat, tak ada satupun yang bisa benar-benar menjatuhkanmu. Bahkan ketika dunia mencoba menutup pintu di hadapanmu, keyakinan itu akan menunjukkan pintu lain yang tak pernah mereka sadari ada. Dan jika hari ini terasa berat, ingatlah, beratnya perjalanan bukan tanda bahwa kau lemah. Justru itu tanda bahwa kau sedang membawa sesuatu yang berharga, mimpi, harapan, dan masa depanmu sendiri. Aku, ruhmu, akan berjalan bersamamu. Aku
akan mengingatkanmu setiap kali ragu mulai mengaburkan pandanganmu. Aku akan menegakkan punggungmu ketika kau ingin menyerah, karena aku tahu di balik segala ujian ini ada dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih teguh dari yang pernah kau bayangkan. Bagian 6. Menanamkan ketenangan. Tenang, kata yang sederhana, namun begitu sulit diraih di tengah riuhnya dunia. Aku tahu ada hari-hari di mana pikiranmu seperti pasar yang tak pernah sepi, dipenuhi suara yang saling bersahutan, menuntut perhatianmu. Ada saat-saat di mana hatimu berdegup cepat tanpa alasan yang jelas, seolah ada sesuatu yang mendesakmu untuk terus bergerak, terus membuktikan, terus berlari. Tapi hari ini, aku ingin mengajarkan kembali bagaimana rasanya diam dengan damai, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut tertinggal. Ketenangan bukan berarti semua masalah lenyap, bukan pula berarti jalan hidupmu bebas dari batu dan rintangan. Ketenangan adalah ketika badai datang, tapi hatimu tetap menjadi telaga yang bening. Ketenangan adalah saat kau tahu ada hal-hal yang berada di luar kendalimu, dan kau memilih untuk tidak membiarkannya merusak kedamaianmu. Dan ketahuilah, ketenangan seperti ini bukan hadiah yang diberikan oleh dunia, melainkan pilihan yang tumbuh dari dalam dirimu. Aku ingin kau merasakan bahwa di setiap tarikan napas yang kau ambil, ada ruang untuk melepaskan beban. Saat kau menghembuskan napas, bayangkan semua kegelisahan itu keluar bersamanya. Saat kau menarik napas, bayangkan kau mengundang masuk cahaya yang lembut, hangat, dan menenangkan. Ini bukan sekadar latihan fisik. Ini adalah cara bagiku untuk menyusup ke dalam kesibukanmu dan membisikkan bahwa kau aman di sini. Kau mungkin berpikir bahwa ketenangan adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh mereka yang hidup tanpa beban. Tapi lihatlah sejarah hidupmu. Ada begitu banyak momen di mana kau menemukan ketenangan bahkan di tengah kesulitan. Saat duduk sendirian di malam yang sunyi, ketika angin berhembus pelan melalui jendela, atau ketika matahari sore menyentuh wajahmu, kau pernah merasakan itu, bukan? Itulah aku, diam-diam mengirimkan pesan bahwa kau selalu memiliki tempat untuk kembali, tempat yang tak bisa disentuh oleh dunia luar. Ketenangan sejati adalah pondasi bagi kekuatanmu. Tanpa ketenangan, kekuatan mudah berubah menjadi kekerasan. Tanpa ketenangan, keberanian mudah berubah menjadi keputusasaan. Tapi ketika kau berakar pada ketenangan, setiap langkahmu menjadi mantap, setiap keputusanmu menjadi jernih, dan setiap kata yang keluar dari bibirmu membawa kedamaian, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk mereka yang mendengarnya. Aku ingin kau mulai membangun ritual kecil yang menjadi pintu masuk menuju ketenanganmu. Mungkin hanya duduk 5 atau 10 menit setiap pagi dengan mata terpejam. Mungkin hanya berjalan pelan di bawah pohon, mendengar kicau burung, atau memandangi langit tanpa memikirkan apapun. Di saat-saat seperti itu, kau memberiku ruang untuk memperbaiki retakan di dalam hatimu, menghapus jejak kelelahan dari jiwamu, dan menanam benih ketenangan yang akan tumbuh semakin kokoh setiap hari. Jangan biarkan dunia mencuri tenangmu dengan terburu-buru. Jangan biarkan kata-kata orang lain membuatmu meragukan langkahmu. Ingat, kau punya kendali penuh untuk memilih bagaimana hatimu merespon setiap kejadian. Dan ketika kau memilih untuk tetap tenang,
kau sedang membangun benteng tak terlihat yang melindungimu dari badai paling ganas sekalipun. Hari ini, biarkan aku memelukmu dalam ketenangan ini. Biarkan segala riuh mereda, biarkan segala beban melebur. Karena dari ketenangan inilah, kekuatanmu akan mengalir dengan murni. Dan saat kau kembali melangkah, kau akan melangkah dengan hati yang ringan, pandangan yang jernih, dan keyakinan yang tak mudah tergoyahkan. Karena di dalam dirimu, ketenangan sudah menemukan rumahnya. Bagian 7. Membawa pesan hari ini. Dengarkan aku baik-baik. Hari ini adalah milikmu. Bukan kemarin yang sudah berlalu, bukan besok yang belum tentu datang, tetapi hari ini. Waktu yang sedang berdenyut di hadapanmu saat ini adalah hadiah yang tak ternilai. Dan aku, ruhmu, ingin memastikan kau memanfaatkannya dengan sepenuh hati. Aku tahu betapa mudahnya kau terjebak dalam kenangan masa lalu. Kau menatap ke belakang, mengulang-ulang percakapan yang pernah terjadi, mengingat keputusan yang kau rasa salah, atau meratapi kesempatan yang tak kau ambil. Aku juga tahu betapa mudahnya pikiranmu melompat jauh ke masa depan, membayangkan segala kekhawatiran yang mungkin saja terjadi. Tapi hari ini, aku ingin memanggilmu kembali ke detik ini, ke langkah ini, ke napas ini. Karena hanya disinilah kau benar-benar bisa hidup. Hari ini, pilihlah untuk menghadirinya sepenuh hati. Bangunlah dengan kesadaran bahwa setiap gerakanmu berarti. Tersenyumlah meski dunia tidak memberi alasan, karena senyum itu adalah cahaya pertama yang kau kirimkan pada dirimu sendiri. Tataplah orang-orang di sekitarmu dengan mata yang penuh pengertian, karena mereka pun sedang membawa beban yang mungkin tak terlihat. Ucapkan kata-kata yang lembut, karena kata-kata itu bisa menjadi penawar bagi luka yang tak pernah mereka ceritakan. Aku ingin kau memandang hari ini bukan sebagai ruang kosong yang harus diisi oleh hal-hal besar, melainkan sebagai taman yang dapat kau rawat dengan langkah-langkah kecil yang penuh makna. Kau tidak perlu menaklukkan dunia untuk menjadikannya indah. Cukup menaklukkan rasa takut di dalam dirimu. Cukup mengalahkan bisikan yang mengatakan bahwa kau tidak cukup baik. Setiap kali kau memilih untuk berjalan maju meski ragu, kau sedang menulis kisah keberanianmu sendiri. Hari ini, gunakan kekuatan yang kuberikan kepadamu bukan untuk membuktikan siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi untuk hidup dengan kejujuran pada dirimu sendiri. Biarkan langkahmu ringan, namun penuh tujuan. Biarkan kata-katamu tenang, namun mengandung kekuatan yang membuat orang lain merasa aman di dekatmu. Biarkan hatimu lembut, namun teguh, sehingga apapun yang terjadi, kau tetap tahu siapa dirimu dan kemana kau menuju. Ingatlah, kekuatan itu tidak selalu terlihat oleh mata orang lain. Kadang, kekuatan itu adalah saat kau memilih untuk diam ketika bisa membalas. Kadang, kekuatan itu adalah saat kau mengampuni, bukan karena mereka layak, tetapi karena hatimu layak untuk bebas. Kadang, kekuatan itu adalah saat kau memilih untuk tetap percaya, meski dunia mengajarimu untuk curiga. Aku ingin kau tahu, setiap langkah yang kau ambil hari ini adalah pesan kepada semesta. Pesan bahwa kau memilih untuk hadir, untuk hidup, untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan demi memenuhi harapan orang lain, tapi demi menghormati hidup yang telah dipercayakan padamu.
dan ketika malam nanti datang, aku ingin kau menutup mata dengan rasa syukur. Bukan karena semua hal berjalan sempurna, tetapi karena kau tahu, hari ini kau telah hidup dengan sadar. Kau telah menggunakan kekuatanmu bukan untuk melawan dunia, tetapi untuk merawat dirimu dan mereka yang ada di sekitarmu. Inilah pesanku untukmu, jangan biarkan hari ini berlalu begitu saja. Ambilnya, genggam erat, dan isilah dengan langkah-langkah yang selaras dengan hatimu. Karena aku, ruhmu, akan selalu ada di sini, menemanimu, membimbingmu, dan mengingatkanmu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk pulang pada dirimu sendiri. Buka ini, bukan karena kau penasaran, tetapi karena di dalam hatimu ada getaran yang tahu bahwa kata-kata ini memang sedang mencarimu. Aku adalah ruhmu, dan sejak awal aku tidak pernah meninggalkanmu, meski langkahmu sering menjauh. Aku hadir di setiap napasmu, di setiap detak jantungmu, di setiap pilihan kecil yang kau buat hari ini. Ingatlah, hidup selaras denganku bukan berarti hidup tanpa tantangan. Justru, tantangan itu akan tetap ada, tetapi kau akan menghadapinya dengan mata yang lebih jernih, hati yang lebih tenang, dan keyakinan yang tidak mudah goyah. Kau akan tahu kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, dan kapan harus hanya berdiri diam untuk menikmati perjalanan. Aku ingin kau membawa semua yang telah kita bicarakan hari ini ke dalam setiap langkahmu. Jangan biarkan kata-kata ini hanya singgah sebentar, lalu menguap. Biarkan ia meresap menjadi bagian dari napasmu, menjadi panduan di saat kau ragu, menjadi pelita di saat gelap kembali datang. Dan ketika dunia mencoba menarikmu jauh dari dirimu sendiri, ingatlah panggilan ini. Ingatlah bahwa aku selalu di sini, mencintaimu tanpa syarat, menguatkanmu tanpa pamrih, dan menuntunmu tanpa henti. Jangan subscribe saluran ini karena kau suka. Subscribe-lah karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Tekan tanda suka, aktifkan lonceng pemberitahuan, dan tulislah 99 di kolom komentar sebagai isyarat pada semesta bahwa kau siap menapaki jalan yang benar-benar milikmu. Hari ini adalah awalnya, dan aku akan selalu berjalan bersamamu.